selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembahasan unit 1 ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Nah, teman-teman pernah gak sih membaca sebuah teks yang berisi mengenai penjelasan suatu fenomena, baik itu fenomena alam ataupun fenomena sosial? Nah, kalau teman-teman pernah membaca teks mengenai suatu fenomena, berarti teman-teman tidak asing dengan teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, budaya, ataupun teknologi. Nah, teks eksplanasi ini berfokus pada fakta dan menggunakan bahasa yang logis dan juga formal, serta menjelaskan hubungan sebab akibat tentang suatu peristiwa secara runtut agar pembaca dapat memahaminya secara jelas dan juga sistematis. Agar teman-teman lebih paham mengenai teks eksplanasi, mari kita simak video yang satu ini. Desa ini berhasil ubah 80% sampah mereka jadi pupuk. Ternyata caranya gampang banget. Bahkan sekarang pemerintah mau coba terapin sistem ini di seluruh Bali. Ini desa Cemenggaon di Bali. Setiap rumah di desa ini punya lubang khusus buat buang sampah organik mereka. Nama lubangnya itu tebal modern. Sebenarnya ya kayak tong sampah biasa, tapi ini ada di dalam tanah dan khusus sampah organik. Kayak sisa makanan, daun kering, dan sampah persembahan sembahyang. Tinggal dimasukin ke tong sampah yang ada di jalan. Ting ting. Ditutup lagi. Selesai, dan ini bakalan jadi kompos dalam waktu 1 tahun. Sampahnya ini bakalan terurai sendiri jadi pupuk. Soalnya ada bakteri, air, dan reaksi yang bisa ubah sampah organik jadi pupuk. Terus tinggal ditaruh aja ke tanaman-tanaman supaya subur. Nih guys, hasil dari kompos tebelnya. Ini bawangnya jadi gede banget. Selain itu sampah plastik juga ada tong sampah sendiri buat dioper ke bank sampah. Katanya ya dulu satu desa ini bisa sumbang 45 ton sampah per bulan ke gunung sampah. Tapi sekarang cuma 2-3 ton aja. Seluruh desa ini itu bersih. Coba bayangin kalau seluruh desa di Bali atau di Indonesia pakai sistem kayak gini juga. Dan ternyata salah satu rahasia paling utama setiap warga di sini mau ikutin sistemnya adalah peraturan adat. Beli balik sang inisiator dari sistem ini, pendekatannya itu nggak lewat pemerintah, tapi lewat kepala adat di desa Cemenggaon. Karena katanya warga di sini cenderung lebih dengerin kepala adat daripada pemerintah. Jadi kepala adatnya yang minta warga untuk ikutin dan pelihara lingkungan sesuai dengan budaya Bali, yaitu Trihita Karana, yang artinya keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Bali itu kecil. Kalau nggak dijaga dari sekarang, pulau ini hilang. Bukan pulau berbudaya, bau daya jadi. Bau daya. Itu dia Wun jelajah di desa Cemenggaon, Bali. Lanjut nanti. Wah, menarik ya teman-teman. Ternyata sampah yang kita kenal tidak berguna itu dapat kita daur ulang menjadi sebuah pupuk tanaman. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki contoh mengenai teks eksplanasi yang bertemakan sampah. Nah, di bagian pertama ada bagian pernyataan umum. Nah, pada bagian ini berisi mengenai penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, termasuk identifikasi fenomena tersebut dan pengenalannya. Nah, berisi gambaran singkat mengenai proses terjadinya atau keberadaannya. Nah, bagian ini berfungsi sebagai pembuka yang ringkas dan jelas untuk memancing minat pembaca. Sehingga pada bagian ini harus disajikan paragraf yang jelas dan juga menarik. Nah, bagian kedua, bagian selanjutnya adalah deretan penjelasan sebab akibat. Nah, dalam teks eksplanasi, bagian ini berisi tentang detail proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa secara runtut yang menjelaskan penyebab dan akibatnya mulai dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Nah, bagian ini merupakan inti penjelasan yang merinci bagaimana suatu peristiwa itu dapat terjadi. Seperti teks-teks bahasa Indonesia yang lainnya, teks eksplanasi juga memiliki tata bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat ini merupakan kalimat yang tersusun dari klausa utama dan juga klausa bawahan. Nah, klausa utama merupakan kalimat inti yang dapat berdiri sendiri, sedangkan klausa bawahan merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri atau harus disatukan dengan kalimat inti agar memiliki makna yang utuh. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.